udah lebih dari 2 dekade nih, ada satu mimpi besar yang terus hidup di jantung Sulawesi. Menyatukan Luhur Raya dan Toraja menjadi sebuah provinsi baru. Tapi, apa sih sebetulnya yang mendorong perjuangan panjang ini? Mungkin kedengerannya ribet ya, bikin provinsi baru. Tapi pertanyaannya simpel aja, kenapa sih harus repot-repot? Nah, menurut para penggagasnya, ini bukan soal ngejar kekuasaan loh. Ini tuh langkah yang udah dihitung matang-matang, berdasarkan data dan kebutuhan yang benar-benar nyata di lapangan. Semua masalahnya bisa dibilang berawal dari satu angka ini, 12 jam. Coba deh Anda bayangin, butuh waktu setengah hari penuh bagi warga di ujung wilayah ini cuma buat ngurus administrasi di ibu kota provinsi Makassar. Jarak ini bukan lagi sekedar soal kilometer, tapi udah jadi jurang pemisah antara warga dan pemerintahannya. Oke, jadi mari kita bedah yuk apa sih alasan utamanya? Karena di balik semua hiruk-pikuk politik dan perencanaan, intinya tuh cuma satu hal yang sederhana dan mendasar banget. Keinginan agar pemerintah terasa lebih dekat, lebih hadir, dan benar-benar dengerin apa yang warganya butuhkan. Intinya tuh simple banget. Bikin provinsi baru ini dianggap kayak jalan pintas buat 3 tujuan besar. Pertama, biar layanan publik kayak kesehatan sama pendidikan jadi gampang dijangkau. Kedua, biar pembangunan nggak numpuk di satu kota aja. Dan yang paling penting ya buat ngangkat kesejahteraan hidup semua orang di wilayah ini. Tapi, tunggu dulu. Kalau idenya udah ada dari 20 tahun yang lalu, kok kayaknya baru sekarang ya gemanya kenceng banget? Emangnya apa sih yang bikin mereka mandek selama ini? Coba kita lihat perjalanan panjangnya. Bibitnya tuh udah ditanam dari awal tahun 2000-an, tapi jalannya nggak mulus sama sekali. Malah ada satu momen yang nyesek banget di tahun 2004. Tetangga mereka, Sulawesi Barat, berhasil jadi provinsi, sementara mimpi Luwu Toraja malah mandek. Pukulan paling telak datang di 2014, pas pemerintah pusat bilang stop dulu semua pembentukan daerah baru, yang benar-benar membekukan mimpi ini hampir 10 tahun. Dan ternyata salah satu penghalang terbesarnya itu datang dari dalam loh. Jadi dulu tuh ada dua kubu, yang maunya Provinsi Luwu Raya sendiri dan yang maunya Provinsi Toraja Raya sendiri, jalan masing-masing. Nah tapi sekarang beda cerita. Mereka akhirnya duduk bareng, nyatuin visi, dan justru persatuan inilah yang jadi senjata paling kuat mereka sekarang. Kalau kita lihat sekilas mungkin kelihatannya beda ya. Yang satu pegunungan, yang satu pesisir. Tapi apa sih yang sebenarnya nyatuin mereka? Jawabannya tuh ada di cerita-cerita lama dan aliran sungai yang sama-sama mereka bagi. Jadi ini tuh bukan sekedar aliansi politik biasa, ini lebih kayak reuni keluarga besar. Ikatan mereka itu udah terjalin dari mitologi kuno tentang kakak adik, kepercayaan leluhur yang sama, bahkan sejarah pas zaman Belanda dulu juga nyatuin mereka. Jadi mereka ini bukan dua entitas asing, tapi lebih kayak satu keluarga yang kepisah sama waktu. Secara geografi, mereka ini benar-benar kayak dua bagian dari satu tubuh. Anggap aja Toraja itu jantungnya, dataran tinggi yang jadi sumber air dan kehidupan buat semuanya. Nah, Luwu itu tangannya, dataran rendah yang subur, jadi lumbung pangan sekaligus gerbang ke dunia luar lewat laut. Mereka nggak bisa kerja optimal kalau pisah. Oke. Selain ikatan budaya dan geografi yang dalam banget, ada satu alasan lagi yang sangat pragmatis. Duit. Yap. Mari kita lihat gimana hitung-hitungan ekonomi jadi salah satu motor penggerak utama di balik semua ini. Nah, ini ada fakta yang mungkin bikin kaget. Salah satu kabupaten yang mau gabung, Luwu Timur, itu ternyata adalah raksasa ekonomi nomor 2 di seluruh Sulawesi Selatan. Cuma kalah dari Makassar, kok bisa? Karena di sanalah tersimpan salah satu cadangan nikel terbesar di dunia. Ini bukan lagi soal potensi, ini mesin uang yang udah siap tancap gas. Nah, disinilah argumen ekonominya jadi menarik banget, khususnya buat Toraja. Coba deh bayangin gini, royalti tambang nikel yang gede banget itu, kalau mereka tetap di provinsi lama, kuenya dibagi buat 24 kabupaten kota. Tapi di provinsi baru, kue yang sama besarnya itu cuma dibagi buat 6 wilayah. Kebayangkan, setiap daerah bakal dapat potongan yang jauh lebih gede buat bangun jalan, sekolah, sama rumah sakit. Dan ini dia dampaknya langsung ke kantong masyarakat. Menurut analisis, pendapatan rata-rata per orang di Toraja itu bisa loncat lebih dari 2 kali lipat. Dari sekitar 45 juta setahun, bisa jadi hampir 95 juta. Itu perubahan hidup yang benar-benar nyata. Manfaatnya tuh konkret banget. Kita ambil contoh kopi Toraja yang udah mendunia itu. Sekarang ini, tiap biji kopi harus menempuh perjalanan jauh ke Makassar buat diekspor. Dengan provinsi baru, pelabuhan ekspor jadi deket banget. Cuma di Luwu, biaya logistiknya bisa kepangkas sampai 40%. Bayangin deh untungnya para petani kopi bisa nambah berapa banyak. Oke,
Kita udah ngomongin angka-angka besar, strategi ekonomi, tapi apa sih artinya semua ini buat kehidupan sehari-hari 1,8 juta orang yang tinggal di sana? Ada satu masalah yang gak kelihatan di data, tapi dampaknya ngerusak banget. Brain drain atau pelarian talenta. Puluhan tahun, anak-anak muda paling cerdas dari Luwu dan Toraja itu terpaksa ninggalin kampung halaman mereka. Mereka harus ke Makassar cuma buat bisa kuliah di universitas bagus atau berobat dengan layak. Akibatnya apa? Daerah asal mereka terus-terusan kehilangan aset paling berharganya, yang manusianya itu sendiri. Perbandingannya benar-benar jomplang, apalagi soal kesehatan. Di Makassar, ada lebih dari 10 rumah sakit rujukan canggih. Sementara, di seluruh wilayah Luwu Raya dan Toraja yang segitu luasnya, cuma ada 2. Artinya apa? Kalau ada kasus darurat, seseorang bisa jadi harus mempertaruhkan nyawa dalam perjalanan 12 jam. Sebuah perjalanan yang mestinya nggak perlu ada. Jadi, setelah kita lihat semua kepingan puzzle ini, apa sih gambaran besarnya? Apa visi utama di balik perjuangan yang udah puluhan tahun ini? Ini bukan lagi soal pemekaran wilayah biasa. Ini adalah sebuah misi buat mengubah takdir sebuah kawasan. Ambisi mereka jelas banget, mengubah daerah yang selama ini cuma dianggap pinggiran menjadi sebuah pusat kemajuan baru di jantungnya Sulawesi. Jadi, kalau kita rangkum, inilah resepnya. Pemerintahan yang lebih dekat sama warganya, ekonomi yang menggabungkan kekuatan industri tambang dengan pariwisata kelas dunia, budaya yang menyatukan lagi 2 saudara yang lama terpisah, dan yang terpenting, janji akan pembangunan yang akhirnya adil dan dirasakan semua orang. Pada akhirnya, cerita dari Luwu Raya dan Toraja ini bikin kita mikir soal pertanyaan yang lebih besar. Buat negara berkembang, apakah desentralisasi atau memecah pemerintahan jadi unit-unit yang lebih kecil itu beneran jalan menuju kemajuan? Atau justru bisa jadi malapetaka baru? Ini pertanyaan yang menarik untuk kita renungkan bersama. Seluruh pembahasan kita kali ini dirangkum dari kajian yang dilakukan oleh Divisi Pengkajian DOB Provinsi Luwu Raya Toraja di Toraja.